Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita bahas tentang nuzul Quran, bahwa proses kita membentuk diri terus-menerus itu dari masjid ke masjid terus membuat kita mampu sampai ke titik selanjutnya. Kalau Rasulullah itu dari usia kecil, sangat remaja, beliau dikenal Siddiq itu sangat remaja, dan itu hasil penderitaan beliau dari dalam kandungan mulai. Jadi kalau dibimbing langsung oleh Allah, ya dari kandungan beliau sudah menderita, terus kehilangan ibunya, bapaknya meninggal ketika dalam kandungan, 4 tahun ibunya meninggal, dipelihara kakeknya yang menyayangi, 8 tahun kakeknya meninggal. Artinya terus dalam keadaan orang yang ditekan secara sosial, tidak ada pelindung. Kemudian beliau dilindungi oleh pamannya Abu Thalib, dan ketika Abu Thalib melindungi secara sosial, bukan, dan Siti Khadijah memberi support secara mental, kalau atau secara spiritual, secara rohaniah, support terus menerus, dan kedua-duanya hilang. Beliau mi'raj, diberi mi'raj oleh Allah. Artinya jalan itu sampai terus menerus. Nah, ketika kita coba balik perjalanan dari Siddiq dan amanah Rasulullah, belum sampai yang selanjutnya, Siddiq kemudian amanah ketika beliau menjadi pedagang usia remaja, umur 19-20 sampai dengan 23, 25, dan dikenal amanah. Bahkan amanah itu sebelumnya, sehingga ketika Hajar Aswad itu lepas, ada banjir, seluruh tetua di Mekah mempercayakan anak muda yang namanya Muhammad SAW, sebelum jadi nabi, namanya Muhammad, untuk memberi solusi terhadap persoalan, karena setiap suku, setiap kabilah ingin menempatkan Hajar Aswad itu ke Ka'bah kembali. Kenapa dipilih Nabi Muhammad? Karena beliau amanah. Artinya sudah dikenal. Dan bahkan ketika orang-orang Quraisy, beliau menjadi Rasulullah, orang-orang Quraisy memusuhi, tetap percaya bahwa Rasulullah adalah orang yang bisa dititipi harta, tidak akan mengurangi 1 sen ketika dititipi harta. Sehingga ketika beliau hijrah itu, beliau pesankan pada Sayyidina Ali yang ini hartanya titipan-titipan, suruh mengembalikan. Artinya orang-orang yang memusuhi pun masih percaya beliau sebagai individu. Nah, ketika itu sampai ke puncaknya, turun wahyu. Artinya tekad kuat kita untuk istiqomah, turun wahyu. Nuzulul Quran. Kalau kita sebut Lailatul Qadar, karena Nuzulul Quran disebut Lailatul Qadar. Turunnya perubahan signifikan, aktivasi semua elemen-elemen dalam diri dan dalam lingkungan. Turun beberapa wahyu, Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Aku turunkan itu di malam Qadar. Kita, kalau bahasa Indonesia terjemahkan malam kemuliaan. Qadar itu malam keputusan, Qadar itu potensial, yang menjadi kemampuan, diberi kemampuan, aktivasi kemampuan manusia. Nah, kita, kalau Rasulullah berupa turunnya Quran, kalau kita Lailatul Qadar, aktivasi potensialitas kita yang sebenarnya sudah tersimpan di dalam diri sejak kita ditiupkan ke fisik, roh kita menjadi pengendali. Kita aktivasi roh kita dengan latihan terus-menerus, dan puasa adalah puncaknya dari hari awal sampai akhir. Dan kalau hadisnya hari-hari ganjil, hari-hari ganjil itu apa? Allah dikenal menyukai keganjilan, dan semua dunia ini zaujain, ganda. Semua dunia ini pasang-pasangan. Maka yang ganjil itu Allah. Maka ketika temukan Lailatul Qadar itu di hari ganjil, artinya temukan di dalam keilahian. Bukan ketika Anda bisa melepaskan diri dari dunia, dari ikatan
dualitas dunia, maka Anda akan menemukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu dengan menemukan Allah di dalam realitas. Wassalamualaikum.